kaum perempuan, semua ibu dalam Persekutuan Perempuan Distrik 18 Jabarteng Die, salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini kita mau kembali mendengarkan firman Tuhan, dan sebelum kita mendengarkannya, mari kita terlebih dahulu berdoa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, terpujilah namamu. Engkau yang mengasihi dan menyelamatkan kami. Mohon terangmu menyinari hati kami dalam mendengar firman-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada bulan ini sebagaimana tertulis di dalam kitab Injil Matius pasal 15 ayat 21 hingga dengan ayat 28. Demikianlah isinya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikian firman Tuhan. Kaum ibu perempuan yang dikasihi Tuhan, saya yakin tidak ada seorang pun di antara kita akan diam membiarkan anaknya menderita karena sakit. Kita pasti menolongnya dengan berbagai cara, usaha, perjuangan kita tempuh, kita lakukan agar penderitaan atau sakit anak kita sembuh. Teks yang kita dengarkan mengisahkan seorang perempuan Kanaan menjumpai Yesus yang datang di wilayah Tirus dan Sidon. Dia datang memohon pengasihan dan pertolongan Yesus. Apa yang akan kita petik dan pelajari dari seorang perempuan ini? Seorang ibu yang datang kepada Yesus memohon pengasihan Yesus. "Kasihanilah aku." Perempuan itu datang kepada Yesus dan dia berseru, "Kasihanilah aku, Tuhan, anak Daud, karena anakku kerasukan setan dan sangat menderita." Anehnya, ketika perempuan itu datang dan berseru, Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Ada apa dengan Yesus? Bukankah Yesus tidak tegaan melihat orang susah? Apakah Yesus tidak peduli? Bukankah Yesus hatinya selalu tergerak oleh belas kasihan? Yesus penuh belas kasih. Tetapi dalam kisah ini disebutkan Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Yesus diam. Dan kemudian murid-murid berkata kepada Yesus, "Suruhlah dia pergi. Ia mengikuti kita," dan berteriak-teriak. Suara para murid itu
menunjukkan diri mereka yang tidak peduli, terkungkung oleh eksklusivisme. Bagi mereka, kehadiran perempuan itu sangat mengganggu. Bagi mereka, perempuan itu tidak perlu didengar. Sudah perempuan yang pada masa itu perempuan dianggap sebagai kelas 2, ditambah lagi perempuan itu orang asing, orang Kanaan, dan sedang menghadapi situasi sulit. Perempuan dengan segudang persoalannya. Para murid dilingkupi batas-batas bias gender dan juga kekurangan kepedulian kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Begitulah sering adanya di sekitar kita. Perempuan diinterupsi, tidak dianggap, tidak dihargai, dan diabaikan. Perempuan ini adalah kita yang membutuhkan pertolongan, tetapi tidak dianggap. Perempuan itu datang kepada Yesus, memohon belas kasihan. Ini sesuatu yang luar biasa. Walaupun Yesus tidak menjawab sama sekali, perempuan itu tidak berhenti dalam berharap dan memohon pengasihan Yesus. Kasihanilah aku, Tuhan Anak Daud. Yesus yang diam kemudian berbicara setelah murid-murid itu berkata supaya perempuan itu disuruh pergi karena perempuan itu berteriak-teriak. Lalu Yesus berkata, didengar oleh perempuan itu dan juga para muridnya, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Ini juga aneh. Bukankah Yesus datang untuk semua? Bukankah Yesus datang untuk dunia yang berdosa? Perkataan Yesus ditujukan bukan hanya untuk perempuan itu, tetapi kepada murid-muridnya. Walaupun perempuan itu merespon perkataan Yesus dengan semua harapan dan keyakinannya, dan dia menunjukkan sikap yang sangat demonstratif di hadapan Yesus. Perempuan itu mendekat dan menyembah Yesus dan berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Dia mendekat dan semakin dekat kepada Yesus. Bukan hanya dekat, tetapi perempuan itu sujud sembah, membuat dirinya tunduk sama dengan tanah. Ini pertanda bahwa dia sungguh sangat mengharapkan Yesus. Dia tidak ada apa-apanya di hadapan Yesus tanpa pertolongan Yesus. Dia tahu, dia percaya siapa yang ada di hadapannya. Tuhan, Anak Daud, Mesias yang diurapi, penyelamat yang dijanjikan. Semua orang mestinya datang kepada dia dan memohon belas kasihan. Mestinya murid-murid juga mengetahui siapa Yesus. Murid-murid tidak demikian pengenalannya akan Yesus. Tetapi perempuan itu, orang yang disisihkan, orang asing yang punya beban konflik historis, justru sujud menyembah. Dia tidak peduli dengan batas-batas yang menghambat. Perempuan itu menerobos batas itu dan memohon pengasihan Tuhan. Selanjutnya, ketika perempuan itu sujud menyembah dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus berkata lagi, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya."
Perkataan Yesus ini juga terkesan keras. Namun perkataan itu dibenarkan oleh perempuan itu. Ia tahu eksklusivisme yang kuat di kalangan Yahudi, termasuk para murid, menganggap hanya merekalah yang layak mendapat keselamatan dari Allah. Perempuan, orang asing yang dianggap najis, sangat percaya dan mengharapkan sangat pertolongan Tuhan. Walaupun hanya remah-remah, belas kasihannya itu sudah cukup baginya. Ia sangat membutuhkan remah-remah belas kasih Yesus. Pengenalan akan siapa Yesus, Tuhan Anak Daud, dan keyakinannya akan Yesus melampaui semua batas-batas buatan manusia. Perempuan ini tidak goyah, tidak mundur, tidak ragu untuk datang bertemu memohon pengasihan Yesus. Perempuan ini sangat yakin, dia sangat percaya, dia datang kepada Yesus Tuhan Anak Daud, Mesias. Penderitaan yang dihadapinya mendorongnya terus melangkah dalam keyakinan kepada Yesus. Dia memandang Yesus, sujud kepada Yesus. Dia tahu Yesus bisa menyelamatkannya. Yesus tahu, dia tahu Yesus dapat membawanya keluar dari keterpurukan penderitaan putrinya yang kerasukan setan. Dia memohon pertolongan belas kasih Yesus. Belas kasih Yesus, remah-remah kasih Yesus baginya cukup untuk menolong putrinya yang kerasukan setan dan menderita. Lalu apa yang terjadi? Yesus mengapresiasi, memuji iman perempuan itu. Ibu, sungguh besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu anaknya sembuh. Inilah kabar baik bagi kita. Yesus dialah penentu. Yesuslah kata terakhir untuk semua perjuangan perempuan Kanaan itu. Yesuslah penentu bagi kita. Yesuslah kata terakhir untuk perjuangan semua perempuan dalam pergumulannya. Belas kasihnya diberikannya dan ditetapkannya untuk kita, untuk semua orang yang percaya, untuk yang berpengharapan kepada Dia. Apresiasi Yesus akan iman seorang perempuan yang diinterupsi, yang diabaikan, yang diasingkan. Iman orang asing itu yang dianggap najis mendapat pujian dari Yesus. Yesus juga pernah memuji seorang perwira. Dan Yesus katakan, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai di tengah-tengah orang Israel. Yesus yakin, Yesus mengapresiasi perempuan itu. Kasihanilah aku, tolonglah aku, inilah hati kita, hidup kita, iman kita kepada Tuhan. Dengan terus mendekat, tidak surut, tetapi terus sujud menyembah Dia. Hambatan, ketidakpedulian, diabaikan, tidak dihargai, dianggap mengganggu, kiranya tidak menyurutkan iman kita kepada Tuhan. Seperti Yesus yang berbelas kasih, demikianlah kiranya kita kaum perempuan berbelas kasih kepada setiap orang yang membutuhkan kasih dan pertolongan. Biarlah kita tetap mengatakan, Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, tolonglah kami. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya firman-Mu menuntun kami dan terus mendorong kami untuk semakin mendekat kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan dalam semua pergumulan kehidupan kami. Kasihanilah kami, tolonglah kami. Gerakkanlah hati kami juga untuk mengasihi, peduli, menolong orang-orang yang di dalam penderitaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Salam bagi kita semua kaum perempuan
Distrik 18 Jabar Tengdiye. Tuhan Yesus memberkati.